Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mendiskusikan materi tentang radius, krisis, dan sirip pada MK atau kuliah tidak panas. Saya sendiri, M. Farid Hakim. Saya Eka Dinova Basar. Saya Supriya Diansyah. Saya Muhammad Karim Yunarsyah. Baiklah, langsung saja kita membahas atau berdiskusi. Yang pertama itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu sebuah kawat listrik berdiameter 2,2 mm dan panjang 10 meter dibungkus rapat dengan penutup plastik setebal 1 mm yang konduktivitas termalnya adalah K sama dengan 0,15 watt per meter dikali K. Pengukuran kelistrikan menunjukkan bahwa arus 13 ampere melewati kabel dan terjadi penurunan tegangan sebesar 8 volt di sepanjang kabel. Jika kawat berinsulasi terkena media pada T air sama dengan 30 derajat Celcius dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 24 watt per meter kuadrat dikali K, tentukan suhu pada pertemuan dan penempelan kawat dan penutup plastik dalam operasi steady state. Nah, pertama itu saya akan membuat diketahui terlebih dahulu. Diketahui itu adalah diameter 2,2 mm. Lalu L itu 10 mm. Terus penutup plastiknya itu sebesar penutup plastik plus 1 mm. Lalu K-nya itu adalah 0,15 watt per meter. Lalu I atau arus sama dengan 13 ampere dengan tegangan 2 volt. Ini salah, maksudnya 8 volt. Lalu T lingkungan itu berada di air, yang dipakai air. Adalah 30 derajat Celcius.
Keluhannya adalah 24 watt per meter. Angka 2. Itu yang diketahui. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, yaitu tuliskan atau gambarkan diagram tahanan termal plastik dan koefisi apakah disusun secara seri atau paralel. Nomor 2, hitunglah laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase. Yang pertama itu saya akan jawab nomor 1. Gambarkan diagram koefisiennya apakah termasuk dalam seri atau paralel. Nomor 1 itu termasuk dalam seri sesuai dengan gambar, yaitu saya akan menggambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Di mana ini adalah hambatan plastik dan ini hambatan konveksi. Nah, nomor 1 itu termasuk dalam seri. Jawab. Terus nomor 2 atau B itu hitunglah laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat dan penurunan voltase. Untuk menghitung laju tegangan listrik atau Q, kita telah tahu Q rumusnya yaitu adalah W dikali E, di mana sehingga V per tegangan dikali dengan arus, sehingga dimasukkan nilai V dan E dari yang diketahui, yaitu 8 volt dikali dengan 13 ampere, yaitu dapat tegangannya adalah atau laju pindah panas sebesar 104 watt. Seperti itu jawaban untuk susunan seri dan laju pindah panas dari soal yang telah kita ketahui. Selanjutnya akan dijawab oleh saudara Supriya Diansyah. Kepadanya saya silakan. Terima kasih. Baiklah. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3. Hitung tekanan termal pindah panas. Pertama-tama, kita tuliskan dulu untuk yang diketahui. Tolong dihapus dulu. Terima kasih. Baik, saya akan menuliskan untuk yang diketahui untuk diameter
sama dengan 2,2 mm. Kemudian dijadikan ke meter menjadi 0,0022 meter. Kemudian untuk R1 diameter per 2. Diameternya tadi 2,2 per 2 sama dengan 1,1 mm. Kemudian dijadikan ke meter 0,0011 meter. Kemudian untuk R2 yaitu R1 ditambah 1 mm sama dengan 2,1 mm. Kemudian jadikan ke meter menjadi 0,0021 meter. Kemudian untuk luas penampang A2 dengan 2 PR2 dikali L. Kita tuliskan nilainya 2. Kemudian menggunakan pi 22/7 dikali R-nya 0,0021 mm dikali L-nya 10 meter. Kemudian didapatkan hasil yaitu 0,312 meter persegi. Meter kuadrat. Dari yang kita ketahui ini, kita dapat mencari R konveksi dan R konduksi. Untuk R konveksi bisa kita tuliskan rumusnya. R konveksi 1 per A dikali A kuadrat 1 per H-nya 24 W per M kuadrat K dikali 0,312 meter kuadrat. Kemudian kita coret dan mendapatkan hasil 0,3156 derajat Celcius per W. Kemudian selanjutnya untuk R konduksi. Kita tuliskan dulu rumusnya. R konduksi. Untuk rumusnya ln dikali R2 per R1 per 2 pi K dikali L.
tuliskan nilainya len untuk R1-nya tadi 2,1 per 1,1 per 2pi. Untuk L-nya 0,15 W per M dikali 10. Untuk L-nya 10 meter. Kemudian len untuk hasil pembagian 2,1 dan 1,1 yaitu 1,9, kemudian 9,4285714,286 derajat Celcius per W per 9 per 9,4285714,286 derajat Celcius per W. Kemudian didapatkan hasil 0,0680 derajat Celcius per W. Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Hitung tekanan termal total. Untuk menghitung tekanan termal total bisa menggunakan rumus R total sama dengan R konveksi ditambah R konduksi. R total sama dengan R konveksi ditambah R konduksi. Untuk R konveksinya tadi didapatkan 0,3156 derajat Celcius per W ditambah R konduksi 0,0680 derajat Celcius per W. Kemudian didapatkan hasil untuk R totalnya adalah 0,3836 derajat Celcius per W. Itulah untuk jawaban soal nomor 4. Kemudian nomor 5 akan dilanjutkan oleh saudara PK. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijawab oleh saudara Ferry. Baik, di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang nomor 5 dan nomor 6. Untuk yang nomor 5 itu pertanyaannya yaitu gunakan rumus Q sama dengan delta T atau R thermal untuk menghitung T1. Jadi di sini gunakan rumus Q per delta T Q sama dengan delta T per R thermal untuk menghitung T1. Jadi I sama dengan delta T per R thermal
sama dengan T1 dikurang T tak hingga per R total. Sama dengan T1 sama dengan T tak hingga ditambah Q R total. Lalu hapus dulu. T1 sama dengan theta hingga itu nilainya 30 derajat Celcius plus 104 W dikali 0,386 derajat Celcius per W sama dengan 30 derajat Celcius ditambah 39,894 derajat Celcius sama dengan 69,894 derajat Celcius. Atau jika Kita digenapkan, bulatkan kan? dibulatkan menjadi 70 derajat Celcius. Jadi untuk nomor 5, untuk menghitung T1 digunakan rumus Q sama dengan delta T per R thermal, maka dihasilkan T1-nya yaitu 69,8944 derajat Celcius atau dibulatkan menjadi 70 derajat Celcius. Nah, untuk yang nomor 6 yaitu hitung radius kritis. Nah, rumus untuk mencari radius kritis yaitu radius R kritis sama dengan K per H. K di sini mempunyai nilai 0,0
15 W per MK. Sedangkan untuk H mempunyai nilai 24 W per M kuadrat K. Sama dengan pembagian dari 0,15 dibagi 24 yaitu 0,00625 M meter, terus diubah ke milimeter sehingga didapatkan 6,25 milimeter. Jadi untuk nomor 6 radius kritisnya didapat sebesar 0,00625 meter atau diubah menjadi milimeter yaitu 6,25 milimeter. Sekian untuk nomor 6. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Nomor 7 yaitu periksakan apakah peningkatan ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih besar atau lebih kecil dari R kritis. Nah, jawabannya yaitu ketebalan insulasi yang itu 2 kali lebih kecil dari radius kritisnya. Nah, jika radius kritisnya yang kami dapat yaitu menyebutnya sebagai R2 dulu. R2 sama dengan 2 mm ditambah 1,1 mm sama dengan 3,1 mm. Nah, sedangkan yang kita dapatkan di radius kritis yang sebelumnya, ini yang kami dapat ini ketebalan insulasi. Nah, saat ini radius kritisnya seperti yang dijelaskan sebelumnya itu didapat hasil 6,25 mm. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa radius kritisnya 2 kali lebih besar dibandingkan ketebalan insulasinya. Jadi hasilnya itu seperti itu tadi. Ketebalan insulasi 2 kali lebih kecil dari radius kritis. Baiklah, selanjutnya soal nomor 8 yaitu hitung kembali T1 menggunakan diameter insulasi 2 kali yang telah ada seperti yang 2 kali. Nah, jadi misalnya itu dapat yang sebelumnya tadi R2 yaitu 3,1 mm. Sudah saya jelasin tadi sebelumnya itu. Lanjut saja ke R konveksinya. Jadi rumusnya N konveksi sama dengan 1 per H dikali A2. Itu sama dengan 1 per saya akan menggunakan tulisan saja biar lebih cepat. 20
4W per M kuadrat dikali K. Aduh. Kuadrat dikali K dikali 2V kali 0,0031 meter dikali 10 meter. Kenapa Pi? Karena dari ketebalan bentuk yang kita gunakan itu silinder atau kabel tadi, yaitu berbentuk diameter 2 kali diameter, 2 kali jari-jari atau 1 diameter, makanya 2pi. Hasilnya sama dengan 1,476,574,3 buat 42 287 derajat Celcius per watt per W sama dengan 0,2138 derajat Celcius per W. Nah, ini untuk air konveksi. Nah, selanjutnya itu air konduksi. Rumusnya sama dengan ln per R2 per dikali R2 per R1 kurung per 2 N sama dengan ln 2 sebentar Pak. Maaf. Tiga koma satu tadi per 1,1 bagi 2N per 0,15 W per MK dikali 10 M. Jadi dari hasil ini dapatkan lagi jawabannya, yaitu sama dengan 1 tidak salah, dan itu dan 2,81 ini dapat dari 3,1 tadi dibagi 1,1. Jadi hasil ini 2,81 tadi dibagi dengan hasil yang bawah tadi yang sebelumnya, dapatlah 9,429 derajat Celcius per W. Sama dengan hasil ini dijumlahkan, hasilnya didapatkan 0,1098 derajat
Celsius W. Benar. Nah, hasil ini kemudian ditambahkan dengan yang hasil R konveksi yang sebelumnya. Jadi rumus selanjutnya itu dengan menggabungkan R konveksi ditambah R konduksi, maka didapatlah R total. Jadi sama dengan dari R konveksinya yaitu 0,2138 yang sebelumnya tadi kita dapat, setelah saya jelaskan ditambah dengan R konduksi yang tadi sudah saya jelaskan juga 0,1098 derajat Celcius per T. Dari kedua hasil ini maka didapatkan hasil sama dengan 0,3236 derajat C per W. Nah, ini sama dengan R total. Kemudian yang ditanya di soal ini itu mencari T1. Bagaimana? T1. Maaf. T1. Nah, jadi T1 didapat dari T tak hingga ditambah dengan Q dikali R total. Jadi kita sudah mendapat R totalnya berapa? Itu 0,32 0,3236 derajat Celcius per W. Jadi langsung saja menggunakannya. Jadi dari rumus ini kita menggunakan yaitu misalnya T tak hingga tadi yaitu 30 derajat Celcius ditambah dengan Q-nya yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh teman saya didapat itu 104 ya kan? 104 W, dan kemudian 104 ini dikali dengan R total tadi yaitu 0,3736. Nah, dari hasil ini 104 dikali 0,3736 terus hasilnya ditambahkan dengan 30 derajat Celcius ini dapatkan hasil yaitu 3,6544 derajat Celcius. Nah, atau bisa kita bulatkan yaitu 63,6544 jadi 63, karena ini sudah menjadi 5 itu 7. 6-nya kita bukan 1. Maka dapatkan T1
sama dengan 63,7 derajat Celcius. Demikian penjelasan jawaban saya dari soal 7 dan 8. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara APK. Seperti itulah diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf pada Allah SWT. Saya akhiri diskusi pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.